Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar, yaitu tentang titik, kemudian garis, dan bidang. Yang pertama kita pelajari adalah hubungan antara titik, garis, dan bidang. Pertama kita harus paham dulu tentang titik. Misalkan di sini ada titik P. Ciri-ciri dari titik adalah yang pertama, titik tidak mempunyai panjang. Kemudian yang kedua, titik tidak mempunyai lebar. Jadi titik ini tidak dapat diperpanjang ke mana saja, tidak bisa. Tetapi titik menentukan posisi. Titik juga tidak mempunyai ketebalan. Yang kedua adalah ruas garis. Misalkan ini ada ruas garis A, B. Ciri dari ruas garis yang pertama adalah garis mempunyai panjang, tetapi panjangnya terbatas. Dalam hal ini terbatas mulai dari A sampai dengan B. Jadi ruas garis ini tidak bisa diperpanjang ke kanan, juga tidak bisa diperpanjang ke kiri. Terbatas hanya sampai A dan B. Ruas garis juga tidak mempunyai lebar. Selanjutnya adalah sinar. Sinar, ciri-cirinya yang pertama adalah mempunyai panjang, tetapi tidak terbatas ke satu arah. Artinya sinar AB ini hanya bisa diperpanjang ke arah kanan, tetapi tidak bisa diperpanjang ke arah kiri, karena A ini adalah pangkalnya. Jadi sinar AB hanya bisa diperpanjang ke arah kanan saja. Yang kedua, sinar tidak mempunyai lebar. Berikutnya yang keempat adalah garis. Ciri-ciri dari garis yang pertama adalah garis mempunyai panjang yang tak terbatas kedua arah. Artinya garis AB ini bisa diperpanjang ke kanan sesuai dengan panahnya dan bisa diperpanjang ke kiri. Jadi kalau sinar tadi hanya diperpanjang ke satu arah, garis ini bisa diperpanjang ke dua arah. Berikutnya, garis tidak mempunyai lebar. Kemudian berikutnya adalah bidang. Bidang, ciri-cirinya adalah yang pertama, bidang terdiri dari panjang dan lebar, sehingga bidang mempunyai luas ke segala arah. Artinya bisa diperlebar ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Contoh dari bidang datar misalnya adalah buku atau kertas. Kemudian meja. Meja itu bidang tetapi terbatas. Kertas juga bidang tetapi terbatas. Sementara pengertian dari bidang secara umum adalah luasnya bisa ke segala arah. Berikutnya kita bahas tentang hubungan antara titik dan garis. Misalnya sekarang ada garis M, kemudian di sini ada titik B, dan di sini ada titik A. Dalam hal ini titik A dan titik B ini terletak pada garis M. Jadi seluruh titik yang terletak di sepanjang garis ini namanya titik-titik yang terletak pada garis M. Berikutnya, misalkan kita punya garis K. Ini ada titik B yang terletak di luar garis K, karena titik B tidak ada pada garis K. Misalnya kondisinya diubah menjadi seperti ini, maka titik B terletak pada garis K. Akan tetapi jika titik B ini kita angkat, maka titik B terletak di luar garis K. Titik lain yang terletak di luar garis K adalah titik D. Ini terletak di luar garis K
dan titik C juga terletak di luar garis K, karena ketiga titik itu tidak terletak di sepanjang garis ini. Berikutnya, hubungan antara titik dan bidang. Pertama, kita punya bidang, kita namakan bidang M, dan sebuah titik A ini terletak pada bidang M. Seandainya titik A ini kita angkat, maka titik A sudah tidak terletak lagi pada bidang M, tetapi titik A sudah terletak di luar bidang M. Jadi seandainya titik A ini terletak pada bidang M, maka posisinya seperti ini. Selanjutnya, kita punya bidang M dan punya titik pada bidang M seperti gambar yang sebelah kiri ini. Sekarang A-nya kita angkat. Jadi titik A ini kita angkat seperti ini, maka titik A sudah tidak lagi terletak pada bidang M, tetapi titik A terletak di luar bidang M. Selanjutnya kita bahas hubungan antara garis dan bidang. Yang pertama, kita mempunyai bidang M, kemudian ada sebuah garis K yang terletak pada bidang M. Garis K ini terletak pada bidang M karena seluruh titik-titik yang ada pada garis K ini menempel pada bidang M. Sekarang misalnya posisi garis K ini kita angkat seperti ini, maka karena seluruh titik yang ada pada garis K ini tidak menempel pada bidang M, maka garis K ini kalau posisinya seperti ini terletak di luar bidang M. Jadi K akan terletak pada bidang M jika posisinya seperti ini, seluruhnya menempel pada bidang M. Kemudian berikutnya, ada sebuah bidang M dan ada sebuah garis K. Jika posisinya seperti ini, maka garis K terletak pada bidang M. Tapi jika garis K kita angkat seperti ini, maka kondisinya sudah tidak lagi dikatakan bahwa garis K terletak pada bidang M, tetapi garis K terletak di luar bidang M. Jadi seandainya posisinya seperti ini, maka garis K terletak pada bidang M, tetapi jika posisinya seperti ini, maka garis K terletak di luar bidang M. Kemudian yang ketiga, misalnya kita punya bidang M seperti ini, kemudian ada sebuah garis yang menembus bidang M, maka garis K ini dinamakan garis yang menembus bidang M. Jadi sekali lagi, tadi ada garis yang menembus bidang M, maka garis K ini dinamakan garis yang menembus bidang M.